السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ، حياكم الله. ما شاء الله. بكم. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. نعم. بارك الله فيكم. كيف حالكم شيخنا؟ بخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه الليلة إن شاء الله مع سورة جديدة ألا وهي سورة الكوثر شيخنا. طيب اسمحوا لي أن أقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Baiklah ayuhal ikhwa wal akhawat rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan sama-sama mempelajari lanjutan dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Dan pada pekan lalu kita sudah sampai ke surat Al-Ma'un ya, dan kita akan melanjutkan kepada surat selanjutnya yaitu surat Al-Kautsar. Dan setelah hadir bersama kita semua ya, guru kita dan syekh kita ya, ma'ana syekhuna wa ustadzuna Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal. Beliau adalah seorang dai di Arab Saudi, tepatnya di kota Madinah, dan aktif menulis dan menjawab rubrik pertanyaan pada Mauqi' Al-Alukah atau website Al-Alukah. Nahnu nurahib bi syekhina wa ustadzina Syekh Abdul Aziz ibn Salih Al-Kanhal hafizakumullahu ta'ala, wa nurid an nastami'a ilaikum muhadaratakum fi hadhihi al-laila. Wa nahnu qad tahaddathna fil liqa' al-madi an surat al-Ma'un wa nakhbu al-an ila suratin jadidah wa hiya surat al-Kautsar. Tafaddalu shaykhana hafizakumullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أستشيركم حفظكم الله هل تريدون أن نتكلم عن سورة الكوثر أم أن أعطيكم أحد الموضوعين التاليين؟ موضوع الصلاة أحكامها وفضلها طبعا مختصرا، والموضوع الثاني أسباب السعادة. فإن أحببتم نستمر في درسنا فلعل في ذلك خير، وإن أحببتم أن أعطيكم أحد الموضوعين لا أدري هل يستغرق كل الوقت أم لا، الرأي لكم حفظكم الله. يعني واحد من الاثنين. واحد من الاثنين، أو أن نستمر في درسنا أو لأن لو أخذنا واحدة منهم أتوقع قد يستغرق الوقت كله. نعم. فإن أحببتم أن نستمر في الدرس حتى ننتهي من السور الباقية، ثم بعد ذلك يكون أخذ أحد الموضوعين فاصلا بينه، فلعل في ذلك خير. نعم. الموضوع الأول عن الصلاة مختصرا. الموضوع الأول عن الصلاة باختصار طبعا، ومع العلم أن أحكام الصلاة تأتي في كتاب دروس المهمة. وإن أحببتم نأخذ الموضوع الثاني أسباب السعادة، أو أن نبدأ مباشرة في درسنا حتى ننتهي من الدرس الأول، لأن الآن لازلنا في الدرس الأول الذي هو تفسير قصار السور، لازلنا فيه إلى الآن، لم نخرج من الدرس الأول حتى الآن. نعم. Jadi di sini Syekh mengatakan ini
opsinya diberikan kepada kita semua, ya. Apakah kita semua menginginkan untuk membaca atau mendengarkan kajian tentang tafsir surat Al-Kautsar, ya? Atau opsi yang kedua adalah kita diberikan pilihan ada tema yang lain, yaitu tentang sholat dan hukum-hukumnya, tapi secara ringkas, ya. Atau tentang tema sebab-sebab kebahagiaan, begitu. Jadi Syekh memberikan opsi seperti itu. Apakah kita lanjutkan surat Al-Kautsar ini, nanti baru di akhir ada pembahasan tentang salah satu dari dua tema tadi, ya, tentang sholat atau tentang sebab-sebab kebahagiaan. Atau kita mulai dengan satu dari dua tema tadi, ya, tentang sholat dan juga sebab-sebab kebahagiaan, ya, baru nanti masuk ke tema yang biasa kita baca, yaitu tentang qisar as-sulah. Bagaimana pendapat dari teman-teman semua, dari ikhwah dan akhwat yang hadir sekarang? Apakah mau dilanjutkan ke surat Al-Kautsar terlebih dahulu, atau kita mulai dengan salah satu dari dua tema tersebut? Tema tentang sholat atau tema tentang sebab-sebab kebahagiaan. Bagaimana? Silahkan dijawab pertanyaan ini melalui ya, sini ada yang lanjut surat, ya. Kemudian ke tema lain. Baik, ditampung suaranya. Pendapat yang lain bagaimana? Pendapat yang lain bagaimana? Silakan dinyalakan mic-nya, nggak apa-apa. Mungkin surah Al-Kautsar, Ustaz. Baik, surat Al-Kautsar sudah dua tuh ya. Yang lain ada lagi? Nah, nanti kalau sudah diselesaikan dari surat Al-Kautsar, lanjutannya mau apa? Mau tentang salat atau tentang sebab-sebab kebahagiaan? Asbab sa'adah. Asbab sa'adah. Ya. Nah, asbab sa'adah. Baik. Asbab sa'adah. Baik, clear nih ya, setuju semuanya, insya Allah ya. Jadi sebagian dari ikhwan memberikan masukan untuk kita lanjut saja ke surat Al-Kautsar. Nanti setelah itu di akhir baru ditambah dengan tema tambahannya, yaitu tentang sebab-sebab kebahagiaan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya setuju. Soalnya kalau kita ambil semua pendapat ya kelamaan juga ya. Kita langsung saja kita beritahu kepada Naam Syekhana Al-Karim, akhadna ra'yahum wa qalu innahum yuridun muwasalat ad-dirasa, yani yuridun tafsir surat Al-Kautsar, wa ba'da al-intiha min tafsir hadhihi surah nurid an naltaqit ahad al-mawdu'ain wa huwa asbab as-sa'adah ba'da surat Al-Kautsar. طيب وهكذا تعالى في ذلك الخير. ترى بالمناسبة صوتك أنت يا شيخ عن مليون صوت، أنت وحدك صوتك عن مليون صوت. أنا واحد، لكن ربما هناك بعض الإخوة يعني ينسى أن يغلق المايك يعني، ولذلك يظهر الصوت. لا هذا طيب، هذا رأي طيب، رأي طيب. جزاكم الله خير. هذه من باب الممازحة والمداعبة لكم يا شيخ، قلت لك صوتك عن 100 صوت أو مليون صوت. طيب نبدأ على بركة الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نبدأ أولا في تفسير آيات هذه السورة ثم نذكر أحاديث الواردة في فضلها. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو نهر عظيم في الجنة، نهر عظيم في الجنة، وستأتي صفته بعد قريب. وهذا الكوثر يصب منه وزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأخواننا المسلمين منهم. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير هذا الحوض، ومن هذا الخير الكثير هذا الدين العظيم الذي
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الكثير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، من الخير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة المقام المحمود، المقام المحمود. ومنه الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وداخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا من الخير العظيم. ومن الخير العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذه الأمة على هذا الخير، على هذا الدين. وكل من أسلم وعمل بهذا الدين فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أجرا في ذلك، أجرا عظيما في ذلك. ومن هذا الخير العظيم ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي المغانم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من الخير الكثير، لأن بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام كله منقول من كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله في تفسير جزء عامة. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kautsar firman di ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak di sini mencakup banyak hal, ya. Mencakup di sini disebutkan Ad-Dinul Azim, agama yang agung ini yaitu agama Islam. Mencakup juga syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau salurkan kepada umat manusia, ya. Mencakup juga Al-Maqamul Mahmud, ya. Dan juga Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat terbesar yang akan disalurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia ketika mereka sedang berkumpul di padang mahsyar, di mana orang-orang saat itu mereka pergi beramai-ramai menuju Adam alaihissalam meminta syafaat tersebut, tapi Adam tidak bisa melakukannya. Kemudian berangkat kepada Nuh, kemudian berangkat kepada Ibrahim, kemudian berangkat kepada Musa, lalu kepada Isa, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diajarkan beberapa kalimat yang dengan kalimat-kalimat tersebut ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Kemudian termasuk juga kepada Al-Kautsar atau kebaikan yang banyak ini adalah sebuah sungai, ya, atau sebuah telaga di akhirat nanti yang merupakan sungai yang sangat besar, yang memiliki 2 aliran, 2 seperti kalau di kita itu kalau misalnya di atap itu kan ada untuk air hujan, talang, ya, talang. Ada 2 talang yang memasukkan air dari talang itu, memasukkan air ke dalam telaga tersebut, ya. Talang itu berasal dari surga. Jadi talangnya itu berasal dari surga, lalu mengalirkan air ke dalam sungai tersebut, ya. Sungai itu disebut dengan Sungai Al-Kautsar.
Man syariba minhu syurbatan lam yazma ba'daha abadan. Siapa yang meminum dari telaga tersebut walaupun cuma satu teguk saja, satu kali tegukan, maka tidak akan merasa haus setelahnya. Itulah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya yang mengikuti beliau, ya. Karena beliau itu akan mendapatkan pahala dari setiap umatnya, dari setiap person umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan kebaikan dan juga melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap orang dari kita ini, kalau kita melakukan kebaikan, baik itu melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan amal ma'ruf dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kebaikan dan juga pahala dari apa yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beliau itu telah diberikan 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat selain sebelum beliau, atau tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Di sini disebutkan wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku telah diberikan 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahr, aku ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, ya, yang ditanamkan kepada hati-hati musuhku dalam perjalanan 1 bulan. Jadi musuhnya itu masih jauh, masih 1 bulan perjalanan dari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi sudah takut duluan, ya. Belum muncul ke tempat medan pertempuran, 1 bulan perjalanan sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad sudah ketakutan duluan. Itu pertama, ya. Lalu yang kedua, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakat as-salatu falyusalli. Ya, yang kedua adalah bahwa bumi ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid dan juga sebagai alat untuk bersuci. Maka barang siapapun seseorang yang memasuki waktu sholat, ya, dimanapun dia berada hendaknya dia sholat. Dia bisa sholat dimanapun, ya, di atas permukaan bumi manapun, yang penting bersih dan suci, ya. Dan kalau tidak ada air pun bisa menggunakan debu untuk bertayamum seperti itu, karena ini merupakan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, tentunya mereka tidak bisa melakukan ibadah kecuali di tempat-tempat ibadahnya. Kalau umat Islam bisa sholat dimanapun, walaupun bukan di masjid, ya. Kemudian wa uhillatil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan harta rampasan perang itu dihalalkan untukku, ya, dan juga untuk umat Nabi Muhammad tentunya. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu tidak pernah dihalalkan, ya. Jadi harus dikumpulkan di tanah lapang, nanti kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti makan api, gitu, ya. Itunya ghanimahnya itu. Tidak boleh diambil sama sekali. Wa u'titu syafa'ata wa kana nabiyyu, dan aku diberikan syafaat, ya. Aku diizinkan untuk menyalurkan syafaat, gitu, ya. Kemudian wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, dan setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, ya, di kaumnya saja, sedangkan aku ini diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir dan tentunya umatnya terbanyak daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Naam, Syekh. وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، يعني أخلص العبادة والنحر لله سبحانه وتعالى. ولماذا خصت هاتان العبادتان؟ خصتا لأنهما أكثر ما يقع فيهما الشرك. الصلاة تعني الدعاء، فأخلص دعاءك وعبادة الله سبحانه وتعالى، فخصت لأنها أكثر ما يكون فيها الشرك، أكثر ما يكون في الشرك عند المشركين في الدعاء وفي الذبح، ولذلك خصت. فصل لربك شكرا لله سبحانه وتعالى، أخلص العبادة له، وتعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة العيد، عيد الأضحى وغيرها. النحر يختص بالإبل، والذبح
بالغنم والبقر. وانحر يعني فصل لربك وانحر، أخلص العبادة لله والنحر شكرا لله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظك الله. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan fashalli li rabbika wanhar, ya. Yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan sembelihanmu atau berkurbanlah juga karena Tuhanmu. Gitu ya. Kenapa di sini disebutkan dua ibadah ini? Dikarenakan dua ibadah ini, ya. Jadi dua ibadah ini disebutkan dengan penyebutannya. Untuk ikhwah yang lain mungkin harap dimatikan dulu mic-nya supaya jelas. Ya, mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab, nanti saya berikan kesempatan untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ibadah agung ini. Yang pertama adalah salat, maksudnya adalah doa, ya. Dan juga masuk ke dalamnya juga salat, ya. Lalu yang kedua adalah nahar, yaitu penyembelihan hewan atau berkurban, ya. Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu itu banyak sekali melakukan kesyirikan terutama dalam dua ibadah ini, ya. Mereka itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembelih hewan sembelihan lalu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala mereka. Oleh karenanya, ya, ayat ini itu menekankan dua ibadah ini karena memang dua ibadah ini sering sekali terjadi kesyirikan dalam dua bentuk ibadah ini. Jadi fashalli li rabbika wanhar itu akhlis du'aaka lillahi tabaraka wa ta'ala, ya. Ikhlaskanlah dan murnikanlah doamu itu, tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaanmu, permohonanmu, doamu diajukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian juga di sini fashalli li rabbika itu juga mencakup sholat-sholat yang kita lakukan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya, ataupun sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, semuanya itu masuk ke dalam kata fashalli li rabbika. Jadi semua sholat kita itu harus betul-betul murni, ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wanhar, ya, nahar itu sebenarnya secara bahasa adalah dikhususkan untuk penyembelihan unta, ya, al-ibil, untuk penyembelihan ibil atau unta, gitu ya, dengan cara ditusukkan di pangkal leher yang bagian bawahnya itu nahar, ya. Adapun zabah itu adalah untuk penyembelihan seperti sapi dan juga kambing, ya, ayam dan lain sebagainya, itu adalah zabah. Akan tetapi di sini tentunya maksudnya adalah apa saja yang disembelih, ya, itu harus juga dikhususkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk berhala dan bukan karena untuk hal-hal yang lain, gitu ya. Jadi sebagaimana salat itu harus ikhlas karena Allah, sembelihan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر أمر لنا نحن أيضا بإخلاص العبادة والدعاء لله سبحانه وتعالى وبإخلاص الذبح لله عز وجل وأن نشكره على نعمه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك يا رسول الله، هو الأبتر أي المقطوع من كل خير. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت إن شانئك هو الأبتر في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. والسبب في ذلك أنه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والعياذ بالله هؤلاء الكفار قال محمد أبتر لا يبقى له ولد، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم
قال إن شانئك أي مبغضك يا محمد ومبغض كل ما جئت به، فمن أبغض الصلاة ولو صلى فهو أبتر وكافر، ومن أبغض أي شريعة من شرائع الإسلام الثابتة فهو أبتر ومطرود عن الخير وهو كافر، ولو صلى ولو زكى ولو حج وهو يبغض هذه العبادات فهو كافر. نعم تفضل شيخنا حفظك الله. نعم. الرواية الثانية شيخنا ابن إسحاق من رواية ابن إسحاق. الرواية وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. Nah, Bismillah. Kemudian pada ayat yang ketiga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi abtar di sini maksudnya adalah bahwa orang tersebut itu terputus dari segala macam kebaikan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair dan juga para tabi'in yang lainnya menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Al-As bin Wa'il, dan Ibnu Ishaq dari jalur Yazid ibnu Ruman menyatakan bahwa Al-As ibnu Wa'il itu seorang musyrik di zaman di Makkah di zaman Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan tinggalkanlah itu Muhammad, ya, karena dia itu adalah da'u fa innahu rajulun abtar la walada lahu. Tinggalkanlah Muhammad tersebut karena dia adalah seorang yang abtar, artinya orang yang terputus tali nasabnya, ya, karena dia tidak punya anak laki-laki. Kalau dia meninggal dunia, kalau dia mati, maka dia tidak akan ada yang melanjutkan nasabnya tersebut. Padahal yang namanya abtar di sini tentunya bukan hanya orang yang tidak memiliki anak laki-laki, ya, tapi orang-orang yang musyrik seperti dia juga termasuk ada orang yang abtar karena terputus dari berbagai macam kebaikan. Di sini al-abtar itu, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bantahan kepada orang musyrik tadi yang mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah orang yang abtar, padahal dia itulah yang abtar, ya. Karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa nanti ketika sudah meninggal dunia dan akan disiksa di neraka. Naam Syekhana. وهنا كلام جميل يعني مهم جدا ذكره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه السورة. قال وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن الدين، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو زكى، ولكن من استثقلها مع عدم الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا يكفر، وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء. انتهى كلامه رحمه الله. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sebagaimana ayat ini itu ayat yang ketiga pada surat Al-Kautsar ini diturunkan kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, seperti yang tadi sudah disebutkan, ya, Wa'il bin Al-As ibn Wa'il, yang membenci Nabi Muhammad SAW dan mengejeknya sebagai orang yang abtar, tidak punya keturunan laki-laki, seperti itu.
Dia benci kepada pribadi Nabi Muhammad SAW sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa dialah yang abtar, dialah yang abtar, yang terputus dari segala macam kebaikan. Ya, dan nanti di akhirat pun juga disiksa di dalam api neraka Jahannam. Ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan bahwa sebagaimana ayat ini itu dapat diterapkan pada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, ya, membenci pribadi beliau, ya. Juga ayat ini itu untuk setiap orang yang membenci agama Islam, membenci syariat Islam, membenci syiar-syiar agama Islam, ya. Ayat ini juga berlaku untuk mereka yang membenci agama Islam atau membenci satu saja syariat dari syariat-syariat Islam, ya. Orang yang seperti itu sungguh dia telah kafir, keluar dari ajaran agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, ayat 9, ya, surat Muhammad. Jadi di sini disebutkan hal tersebut dikarenakan mereka itu membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga Allah menggugurkan amal-amal soleh mereka. Jadi walaupun mereka itu banyak melakukan amal, banyak melakukan kebaikan misalnya, tapi mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, benci kepada wahyu, benci kepada agama Islam, benci kepada syariat agama Islam, ya, maka dibatalkan semua dan digugurkan semua amal-amal yang pernah mereka lakukan. Mereka jadi tidak diterima amal-amalnya dan juga menjadi orang-orang kafir, seperti itu. Jadi di sini berbeda antara orang yang membenci syariat Islam dengan orang yang dia itu misalnya melakukan kemaksiatan, misalnya melakukan dosa, masih terjerumus ke dalam dosa, ya. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mereka masih beragama Islam, akan tetapi mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, gitu ya. Adapun orang yang misalnya membenci syariat Islam atau membenci misalnya kewajiban untuk melaksanakan sholat, dia mengingkari hal tersebut dan membenci kewajiban sholat tersebut. Untuk apa sholat, gitu kan? Untuk apa sholat subuh-subuh bangun kemudian melakukan sholat? Saya tidak suka hal itu. Gitu. Tapi untuk yang lainnya dia masih menyukai, maka hal tersebut membuat dia keluar dari ajaran agama Islam dan tidak lagi dianggap sebagai orang Muslim, dia sebagai orang kafir, ya, karena dia membenci salah satu syariat agama Islam, yaitu sholat, dan juga yang lain-lainnya sama seperti itu. Itulah yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh. وملخص هذه السورة أن فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير، وأن فيها الأمر بإخلاص العبادة، الصلاة والدعاء وغيرها من العبادات الأخرى، والذبح لله سبحانه وتعالى، وأن فيها بيان أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومبغض شيء من شريعته هو الأبتر المقطوع من كل خير. نعم. Ya. Jadi inti daripada surat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah Nahrul Kautsar tadi, ya, yaitu Sungai Al-Kautsar. Kemudian juga dalam surat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memurnikan sholat dan juga penyembelihan, ya, itu betul-betul dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian juga di akhir daripada surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad SAW atau membenci ajaran agama Islam dan atau salah satu dari ajaran agama Islam, maka dialah orang yang abtar, yang terputus dari segala macam bentuk kebaikan. Nah, Syekhana, barakallahu fiikum. انتهينا من تفسير هذه السورة. هل تريدون أن نستمر في التفسير أم ننتقل إلى أسباب السعادة أو أحكام الصلاة؟ أظن اخترتم أسباب السعادة، صحيح يا شيخ؟ نعم، اخترنا أسباب السعادة كما قال الإخوة. طيب. نبدأ على بركة الله، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مما لا شك فيه أيها الإخوة أن السعادة مطلب فطري لكل أجناس البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم ومستوياتهم المالية. كل الناس يريدون السعادة، ولكن منهم من يدركها ومنهم من لا يدركها. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فالشاهد هنا أن الإعراض عن ذكر الله، عن الصلاة، عن العبادات الأخرى، عن تلاوة القرآن، عن الذكر، هذا سبب عظيم للتعاسة، سبب عظيم للتعاسة. والإقبال عليه، على هذه العبادات، هو سبب عظيم للسعادة. والسعادة لا تكون إلا للمؤمنين فقط، وتختلف مستويات هذه السعادة بحسب ما في قلوبهم من قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والمحبة لله عز وجل، والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا شك أن الحياة الطيبة هي في دين الإسلام والالتزام به عقيدة وشريعة وأحكاما. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا والتزاما بها كان أكثر سعادة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, di sini kita akan membahas tentang sebab-sebab dari kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu adalah matlabun fitri, hal yang sudah dicari oleh manusia, dan hal tersebut merupakan sudah tertanam di dalam fitrah manusia, gitu ya. Bahwa yang namanya setiap manusia itu pasti ingin kebahagiaan, pasti ingin senang, pasti ingin gembira, ya. Nggak mau dia itu sedih, nggak mau dia itu gundah gulana, ya. Nggak mau dia itu mendapatkan kesengsaraan. Dia pengennya senang, pengennya bahagia, gitu ya. Sehingga seluruh manusia, baik itu yang kaya, yang miskin, apapun status sosialnya, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan tanpa terkecuali. Akan tetapi ada orang-orang yang memang mengetahui hakikat dari kebahagiaan tersebut sehingga dia mendapatkannya. Ada pula yang tidak mengetahuinya sehingga dia sembarangan untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari mengingatku, dari berzikir mengingatku, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka", maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak bahagia, gitu ya. Dan nanti pada hari kiamat akan kami kumpulkan, akan kami himpun dia dalam kondisi buta. Ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'am. Pada hari kiamat akan kami himpun dia dalam kondisi buta. Dia akan mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Wahai Tuhanku, mengapa engkau himpun aku di sini pada hari kiamat dalam kondisi buta, padahal dulu di dunia aku ini bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Pada hari di dunia itu engkau telah diberikan peringatan, ya kan? Diberikan nasihat, ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau enggan untuk mengikutinya, ya. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Oleh karenanya pada hari ini juga engkau dilupakan, engkau tidak diberikan
pertolongan gitu ya. Engkau dihimpun dalam kondisi buta. Sehingga di sini kebahagiaan tersebut besar atau kecilnya itu tergantung kepada besar dan kecilnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kuatnya ataupun besarnya kebahagiaan itu sebenarnya tolak ukurnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, maka sungguh akan kami hidupkan ia dengan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu ya berarti kehidupan yang penuh kebahagiaan, ya, kehidupan yang sejahtera. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan ganjaran, akan memberikan balasan kepada orang-orang tersebut, ya, yang terbaik dari apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Jadi hayatan thayyibah di situ adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, disesuaikan dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya, ya. Semakin kita ini beriman dan semakin kita ini iltizam, berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, baik itu dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dari segi hukum-hukumnya, ya. Semakin kita berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, maka semakin kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga semakin besar. Dan semakin kurang, maka semakin kurang pula rasa bahagia yang ada di dalam sanubari kita. Demikian kaidahnya yang diberikan oleh Syekh. Naam Syekhana, tafadhalu. Wa qad yas'al sa'il yaqul hal ad-dunya al-mal والمناصب والدار الواسعة والزوجة الصالحة وغيرها من متع الدنيا أليست من أسباب السعادة؟ نقول نعم، هذه من أسباب السعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أخبر بأن المرأة من أسباب الصالحة من أسباب السعادة، وأخبر أن الدار الواسعة من أسباب السعادة، وأخبر أن خادم يخدمك من أسباب السعادة، لكن ليست هي الأسباب الرئيسة. يعني لو أن إنسانا أوتي مالا كثيرا ووجاهة ومنصبا ودارا واسعة وغيرها من متاع الدنيا ولم يؤت إيمانا فإنه قد فقد السعادة كلها. والدليل على ذلك وما نراه من واقع الكفار، تجده صاحب مال كثير ثم ينتحر، إذن هو لم يجد السعادة. لماذا ينتحر؟ لأن لم يجد السعادة. فالسعادة الحقيقية هي في هذا الدين. فإذا اجتمع مع الدين المال والزوجة الصالحة فهذا خير على خير ونور على نور، خاصة من وفق لصرف المال في الخير. نعم. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah dunia, harta, jabatan-jabatan, kemudian rumah yang luas, yang lapang, pasangan yang saleh dan salihah, apakah itu semua bukan merupakan sebab kebahagiaan? Jawabannya iya, benar. Itu semua adalah sebab-sebab kebahagiaan. Sebagaimana disabdakan juga atau diberitahukan juga oleh Rasulullah SAW bahwa istri yang salihah, kemudian juga tempat tinggal yang lapang, yang luas, itu semua adalah sebab-sebab kebahagiaan. Akan tetapi catatannya di sini bahwa itu semua bukanlah sebab-sebab inti yang utama untuk kebahagiaan kita di dunia ini. Buktinya di sini misalnya ada orang-orang yang dia itu, seandainya ada orang yang diberikan harta yang sangat banyak melimpah ruah, diberikan pasangan yang serasi yang cocok untuk dia gitu, tapi dia tidak diberikan keimanan, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman, maka seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa walaupun dia mendapatkan banyak sekali harta gitu ya. Misalnya
Ada orang-orang yang dia itu mendapatkan harta, orang-orang kaya di barat misalnya. Dia memiliki banyak harta, dia memiliki banyak dunia. Ya. Dia memiliki dunia itu ada apa maksudnya? Dia itu punya rumah, punya kendaraan, punya segala macam lah. Ya. Fasilitas dunia itu dia miliki. Akan tetapi ternyata kita baca di koran atau di berita ternyata dia itu meninggal dengan cara bunuh diri. Sehingga dengan demikian berarti orang tersebut belum mendapatkan kebahagiaan yang selama ini dia cari-cari. Kalau memang sudah dia mendapatkannya, tidak mungkin dia itu mati dalam kondisi bunuh diri. Kemudian tentunya kalau ada orang yang memang dia itu orang yang beriman, orang yang soleh, lalu dia mendapatkan istri yang soleha pula, lalu dia pula memiliki banyak harta, ya tentunya ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Dan cahaya di atas cahaya, ya, nurun ala nur. Itu adalah sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh gitu ya. Itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk hamba-hambanya yang dia pilih. Naam Syekh, jazakumullah khairan. والحياة الطيبة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هنا هي راحة القلب وطمأنينة النفس والقناعة برزق الله سبحانه وإدراك لذة العبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah" itu pada surat An-Nahl ayat nomor 97, ya, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu maksudnya adalah rahatul qalb. Kebahagiaan yang merupakan rahatul qalb, ya. Ketentraman hati. Tuma'ninatun nafs, di mana diri kita itu merasa tenang dan tentram. Kemudian juga qanaah bima razaqahullah subhanahu wa ta'ala. Merasa qanaah, merasa cukup, merasa merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian juga merasakan lazzatul ibadah, merasakan kelezatan dalam ibadah. Merasakan kelezatan dalam ibadah. Jadi ada 4 ya. Pertama, hatinya merasa tentram, lalu dirinya merasa tenang ya. Kemudian yang ketiga, dia qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun sedikit tapi dia merasa puas. Merasa puas ya. Lalu kemudian yang keempat itu dia bisa merasakan kelezatan dalam ibadahnya, dalam sholatnya khusyuk, dalam tilawah Al-Qur'annya enak gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa pada aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan dia itu diberikan rizki sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dia itu tidak perlu lagi meminta-minta gitu ya. Kemudian wa qanna'ahu Allah bima ata, dan dia dibuat puas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang Allah berikan kepada dia. Jadi inilah ciri-ciri orang yang beruntung, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam, terus diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan rasa puas, ya, di dalam hatinya. Nah, dikasih apa aja, rezeki apa aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu merasa puas. Nah, Syekh. ننتقل الآن إلى عنصر مهم جدا وهو أسباب السعادة. السبب الأول تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لا شك هذا له أثر عظيم جدا، لأن الذي يحقق توحيد الألوهية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يخلص لله عز وجل في عباداته كلها،
فاعبد الله مخلصا له الدين لا شك أنه يجد سعادة عظيمة. كذلك الذي يحقق توحيد الربوبية يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالملك بالخلق والملك والتدبير، لا شك أنه يجد سعادة عظيمة جدا، يجد التوكل على الله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر والصبر على أقدار الله، فيعيش في سعادة عظيمة. كذلك من يحقق الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ويعرف معانيها، يحب الله محبة عظيمة ويخلص العبادة له عز وجل، فلا شك أن تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة لها أثر عظيم جدا جدا، ولا يستسع المقام الآن للتفصيل فيها، فسيأتي إن شاء الله تفصيل فيها في الدروس القائمة في شرح كتاب الدروس المهمة. تفضل شيخنا. Baik, jadi sekarang kita berpindah kepada penyebutan sebab-sebab daripada kebahagiaan tersebut. Apa saja sebab-sebabnya yang melatar belakangi kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yang pertama adalah tahqiq tauhid bi anwa'i tsalatsa, ya, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 bentuknya, yaitu tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan agama dan ketaatan kepadanya semata. Tentunya orang yang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang maha indah, ya, kemudian memahami bahwa segala sesuatu itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai alam semesta, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur semuanya, ya. Maka dengan demikian dia tahu yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertawakal kepada dia. Sehingga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi harapan dia kepada makhluk, sudah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena dia mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu pasti kalau mendapatkan kesenangan dia bersyukur pada Allah, kalau dia mendapatkan keburukan dia bersabar, karena itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah terkait dengan tauhid ini akan disebutkan juga pelajarannya pada ad-durus al-muhimmah insya Allah taala pada pembahasan tentang akidah. Naam Syekhan. السبب الثاني تحقيق أركان الإيمان الستة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا شك الإيمان بهذه الأركان الستة إيمانا قويا يدخل في القلب سرورا وسعادة ولذة في العبادة وانشراح صدر، لا شك في ذلك، وسيأتي أيضا تفسيرها إن شاء الله في الدروس القادمة. تفضل شيخ. Ya. Sebab yang kedua, kita juga harus merealisasikan rukun-rukun iman yang 6, ya. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, engkau beriman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, engkau beriman kepada hari akhir, ya, hari kebangkitan, surga, neraka dan semuanya yang berkaitan dengan hari akhir, dan engkau juga beriman bahwa dengan qada dan qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang baik dan juga yang buruk, semuanya itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merealisasikan 6 rukun iman ini, ya, maka akan insyirahus sadr, hati kita akan merasa tenang, akan merasa kedamaian, akan merasakan kebahagiaan. Naam Syekh. السبب الثالث تحقيق العبادة
بكل معانيها حبا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له عز وجل وتذللا له وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا ومحبة وتصديقا واحتساب الأجر كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وينبغي هنا أيها الأخوة أن ننظر للعبادة بمعناها الشامل التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها أن العبادة تكون محبة الله وأنها شاملة لكل مناحي الحياة. يعني بعض الناس مثلا يأتي يتعبد في المسجد ويطيل العبادة في المسجد ويترك أسرته بدون نفقة وبدون كذا ويتضايق إذا طالبوه بشيء من حقوق الأسرة. هذا جاهل بحقيقة العبادة، هذا جاهل بحقيقة. فالعبادة شاملة، العبادة شاملة لكل مناحي الحياة وليست مقصورة على الصلاة أو على الصدقة أو على الزكاة أو الحج والعمرة، لا. فخدمة الإنسان لأسرته احتسابا هذه من العبادة، هذه من العبادة. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الإخوة، أن ننتبه لهذا الأمر، أن ننظر للعبادة بشموليتها الواسعة وليس نقصرها على المحراب فقط. تفضل أحبك. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazallulan wa imanan wa mahabbatan billahi tabaraka wa taala. Jadi kita ini atas dasar keimanan kita, atas dasar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka definisi daripada ibadah itu sendiri juga tentunya tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bentuknya itu ritual gitu ya, tapi segala bentuk ucapan dan juga perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk ke dalam ibadah, seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu ma yuhibbullahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah, itu semuanya adalah termasuk ke dalam ibadah. Baik itu bentuknya perbuatan anggota badan kita ataupun ucapan ya, yang lisan kita ucapkan atau perbuatan hati yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah ibadah. Maka kalau ada orang yang ibadahnya itu hanya di masjid saja, ya, dia hanya fokus ibadah, misalnya i'tikaf di masjid, lalu dia melupakan keluarganya, melupakan istrinya, ditinggalkan keluarganya tanpa nafkah, ya, saat dimintai pertanggungjawaban untuk menafkahi keluarga, justru dia merasa terganggu dengan hal itu, ya, maka orang seperti ini adalah jahil bihaqiqatil ibadah. Dia adalah orang yang jahil, tidak tahu tentang hakikat ibadah yang sesungguhnya. Padahal yang namanya ibadah itu adalah syamilatun likulli manahil hayah. Namanya ibadah itu mencakup segala macam lini kehidupan, gitu ya. Maka ketika kita itu melakukan pekerjaan, lalu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarga misalnya, maka insya Allah itu pekerjaan kita itu akan menjadi ibadah. Ya. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, zakat, kemudian haji, umrah, dan apa saja ritual-ritual yang kita lakukan misalnya di dalam masjid atau di dalam mihrab, ya, tidak, bukan hanya itu saja, akan tetapi juga apa yang kita lakukan ya dalam rangka mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min asbab as-sa'adah اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأولا محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا
بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لاحظ كلمة ذاق طعم الإيمان. هل أعظم من هذا شيء؟ هل أعظم سعادة أعظم من هذه السعادة أن يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ سعادة عظيمة جدا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الحديث يعني أن تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة تامة وأن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة تامة. تفضل شيخنا حفظك الله. Baik, selanjutnya yang keempat adalah mencintai Allah, mahabbatullah, mahabbatun nabi, wattiba'un nabi, ya. Mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga ridho, puas, ya. Ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan agama Islam dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga di sini dalam hadis juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan zaqa ta'mal iman, sungguh telah merasakan manisnya iman, sungguh telah merasakan nikmatnya keimanan orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Bahwa Islam dan bahwa نعم. أنا عندي تقطع في صوتك، فهل أنت أيضا عندك تقطع في صوتي؟ أظن بسبب الأجواء عندكم. هل صوتي يتقطع عندكم أو واضح؟ واضح يا شيخ. أسمع. طيب. من أسباب السعادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا سبب عظيم جدا أيها الأخوة، لأن المؤمن لا يقبل له أي عمل إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لو عمل الإنسان أعمال كثيرة، صلاة وصدقة وحج وعمرة ولم يخلص لله عز وجل لم تقبل عند الله عز وجل، فكيف يجد السعادة؟ لو أن الإنسان أيها الإخوة عمل أعمال مخلصا لله لكنها على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل أيضا. إذا لا بد من الشرطين معا حتى يقبل العمل وحتى يجد الإنسان السعادة الحقيقية. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian sebab yang kelima adalah melakukan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana seorang itu misalnya kalau dia itu banyak melakukan ibadah akan tetapi dia
melakukan ibadahnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan diterima ibadah tersebut. Maka bagaimana pula dia akan berbahagia dan akan mendapatkan ketentraman hati ya ketika amal ibadahnya ditolak. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang banyak melakukan ibadah, ya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah tersebut, akan tetapi hasil kreasi sendiri ibadahnya gitu. Bukan dengan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tentunya amal ibadahnya akan ditolak pula. Maka oleh karenanya dua persyaratan untuk diterimanya ibadah itu ya baik itu keikhlasan ataupun juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu semuanya dua-duanya harus tersedia ya, sehingga amal soleh kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dengan demikian kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita cari-cari. Naam Syekhana. ومن أسباب السعادة بل هو من أعظمها ملازمة تلاوة القرآن بتدبر وخشوع. الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فملازمة تلاوة القرآن أيها الأخوة تزيد في الإيمان، فإذا زاد الإيمان زادت السعادة وانشراح الصدر. والمعرض عن القرآن لا يجد سعادة، وإن وجد فهي سعادة ضعيفة. إذا تلاوة القرآن أيها الأخوة سبب عظيم جدا جدا من أسباب السعادة، فينبغي أن نحرص عليه أيها الأخوة. يكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيع في ماذا؟ في دخول الجنة. من يفرط في هذا الخير العظيم؟ وأيضا الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور لما تقرأ صفحة واحدة من القرآن كم فيها من الحسنات؟ من يفرط في هذا الخير العظيم؟ إذن الذي يفرط في تلاوة القرآن يمر عليه يوم يومين ثلاثة ما قرأ، هذا محروم من الأجر عظيم، محروم من السعادة. فينبغي أيها الأخوة أن نحاسب أنفسنا في علاقتنا بكتاب الله عز وجل. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana. Kemudian di sini sebab yang keenam ya, sebab yang keenam untuk mendapatkan kebahagiaan mulazamatul Quran ya, mulazamatu tilawatil Quran bitadabbur wa al-khusyu'. Jadi kita selalu membaca Al-Qur'an dengan disertai tadabbur dan juga memahami artinya kalau bisa ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir menyebut Allah maka hati-hati kita akan menjadi tenang dan tentram dan bahagia ya. Dan tentunya zikir yang terbaik adalah membaca. Dengan membaca Al-Qur'an maka keimanan kita akan meningkat, dan dengan keimanan yang meningkat maka kebahagiaan pun juga akan didapat. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Syafaat kemana? Syafaat untuk masuk ke dalam jannah, untuk masuk ke dalam surga. Dan tentunya ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga dinyatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya juga satu huruf. Jadi yang sudah baca alif lam mim itu sudah membaca 3 huruf dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Apalagi yang kalau kita baca itu adalah satu halaman Al-Qur'an. Satu halaman Al-Qur'an. Berapa huruf yang kita baca? Tentunya banyak sekali ya. Dan berarti pahala yang kita tabung juga akan banyak. Sehingga akan menyebabkan kebahagiaan untuk kita
di dunia dan juga di akhirat. Naam Syekh Barakallahu. سبب آخر مهم جدا أيضا أيها الأخوة من أسباب السعادة وهو القناعة والرضا بما قسم الله لك سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث متفق عليه. تفضل شيخنا حفظك الله. Lalu kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh di sini sebab dari kebahagiaan itu adalah qanaah dan juga ridho ya, merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rizki yang Allah bagi kepada kita itu ya, walaupun hanya segitu, tapi kita kalau kita merasa puas dan merasa ridho dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki tersebut ya, maka itu akan mendatangkan rasa kebahagiaan di dalam jiwa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan unzuru ila man huwa asfal minkum. Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dari segi rizki, dari segi kehidupan, dari segi finansial dan keuangannya. Lihat yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau itu tersilaukan melihat orang-orang yang kondisinya di atas kalian, yang rezekinya mungkin lebih banyak, finansialnya lebih banyak, kekayaannya lebih banyak. Ya. Jangan melihat yang ke atas, tapi lihat yang di bawah kalian. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matullah. Karena hal tersebut, jika kalian melihat yang bawah dan tidak tersilaukan melihat yang ke atas, hal tersebut akan membuat kalian itu tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, sehingga dengan demikian kalian akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhuna. والنظر إلى من هو أقل منا يؤدي لنعم كثيرة هي من أسباب السعادة. منها الأول معرفة نعم الله سبحانه وتعالى. الثاني محبة المنعم سبحانه وتعالى. الثالث شكر المنعم سبحانه وتعالى. ومن حقق هذه الثلاثة فهو من أسعد الناس. قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نظر إلى من فوقه ازدرى نعمة الله وفقد شكرها. ومن فقد شكر النعم ترحلت عنه النعم وتسابقت له النقم وحلت به الأحزان والتسخط. نعم تفضل شيخنا. Ya, kemudian di sini disebutkan dari hadis tadi itu kan kita diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang berada di bawah kita, bukan malah tersilaukan melihat orang yang ada di atas kita ya. Dengan melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita akan mengenal dan merasakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ketika melihat orang yang di bawah kita, kita merasa oh iya berarti kita ini masih punya kelebihan daripada orang-orang tersebut. Gitu. Itu kita akan mengenal bahwa Allah itu memang betul-betul memberikan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Ya, pertama ma'rifatun ni'amillah, yang kedua mahabbatul mun'im. Lalu yang ketiga syukurul mun'im. Ya. Kita kemudian setelah itu akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmat tadi. Ya. Dengan demikian tiga hal ini ma'rifatun ni'amillah, mahabbatul mun'im, kemudian syukurul mun'im, kalau tiga hal ini terkumpul pada seseorang ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada orang tersebut ya. Dan orang ini tentunya termasuk ke dalam orang yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah saat Tuhan mengumumkan
sungguh jika kalian itu bersyukur, akan aku tambah untuk kalian nikmatku ya. Dan jika kalian itu kufur, sesungguhnya siksaku itu sangat amat pedih ya. Kemudian kebalikannya, jika orang itu dia melihat kepada orang-orang yang ada di atas dia, yang lebih kaya dari dia, yang lebih tinggi derajatnya daripada dia, atau jabatannya lebih tinggi daripada dia, maka dia akan lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kemudian dia akan lupa pula untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan bahwa akan mendatangkan kesedihan, akan mendatangkan kegalauan ya. Dia melihat kok kayaknya kurang nikmat yang ada sama saya ini. Masih ada yang lebih kaya dari saya, masih ada yang punya mobil, punya ini. Jadi selalu merasa kurang, selalu merasa sedih, merasa tidak senang dan tidak bahagia gitu ya. Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, karena dia selalu melihat orang-orang yang ada di atas dia. Nah, ومن أسباب السعادة العظيمة طلب العلم الشرعي. هذا سبب عظيم أيها الأخوة. الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يشرح الصدر ويدخل السرور على القلب ويؤدي إلى الإخلاص وإلى السعادة وإلى معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وحقوقه عز وجل وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم مهم جدا جدا أيها الأخوة في إدخال السعادة على القلوب. ولعلكم تلحظون أن العلماء وطلبة العلم هم في الغالب من أكثر الناس سعادة لما يحملونه من علم يؤدي إلى معرفة عظمة الله وحقوقه سبحانه وتعالى وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وشكرهم لله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا. Nah, kemudian selanjutnya juga ya termasuk ke dalam sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama ya, mempelajari agama Islam. Karena dengan kita itu mempelajari ilmu agama Islam ya, maka kita akan mengenal apa saja yang diwajibkan kepada kita. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, siapa itu Nabi Muhammad SAW ya. Itu semuanya tidak bisa kita kenal kecuali dengan ilmu syar'i. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengetahui hak-hak Allah yang harus kita penuhi dan juga hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita penuhi ya. Maka itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang-orang yang berilmu ya. Karena kalau orang tidak tahu siapa itu Allah, tidak kenal siapa itu Allah, tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau takut kepada Allah ya. Dia tidak akan takut kepada sesuatu yang dia tidak mengenalinya. Ketika kita mengenal Allah, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Jadi maksudnya orang yang punya ilmu agama sama orang yang enggak punya ilmu agama sama sekali, blank gitu. Tentunya tidak sama ya. Berbeda. Orang-orang yang mengetahui itu lebih utama daripada orang yang tidak mengetahui. Mempelajari ilmu syar'i itu yashrahus sadr ya. Dia bisa melapangkan dada, kemudian memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kita ya. Dan dapat membuat kita itu mengenali apa saja hak-hak Allah dan juga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama itu dan juga para penuntut ilmu itu
adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini, bukan orang-orang yang memiliki harta. Naam Syekh. ومن أسباب السعادة بر الوالدين وصلة الأرحام. يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر ببر الوالدين قرنه بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين وصلة الأرحام هي من العبادات العظيمة التي ينتج عنها الأجر العظيم للبار والواصل لرحمه، وينتج عنها أيضا السعادة العظيمة في القلب. ثم إن البار والواصل يبره أبناؤه، وهذه سعادة عظيمة، ترزق أبناء صالحين يبرونك. وأختم هذا الكلام عن بر الوالدين بالحديث العظيم في صحيح الإمام مسلم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر في أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، هو له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، سبحان الله، إلى هذه الدرجة، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. العجيب هنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة، الذي إذا سلك طريقا الشيطان يسلك طريقا آخر يخاف منه، ويقولهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه سيأتي عليهم أويس بن عامر، وأويس بن عامر تابعي، والصحابي أفضل من التابعين. إذا بماذا تفوق أويس؟ ببره لوالدته، لدرجة أنه لو قال أقسم عليك يا ربي أن تحقق لي كذا لتحقق له. شيء عظيم جدا أيها الأخوة. فهل في سعادة أعظم من هذه السعادة أيها الأخوة؟ أن تكون مستجاب الدعاء. فلذلك بر الوالدين سبب عظيم جدا، وكذلك صلة الأرحام من أسباب السعادة. تفضل شيخنا حفظك الله. Nah, hafizakumullah Syekhana Karim. Lalu yang ke-9 ini ya, saya catat sini sebab yang 9 untuk mendatangkan kebahagiaan itu adalah birrul walidain wa silatul arham. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua kita, bapak dan ibu, dan juga melakukan silatul arham, ya. Menghubungkan tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita dan keluarga-keluarga kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhan telah memerintahkan kepada kalian semua hendaknya kalian tidak menyembah kecuali Dia semata, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian itu berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga tentunya orang-orang yang mereka itu sebagai anak, mereka berbakti kepada orang tuanya, insya Allah nanti anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi kita nih sebagai anak, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita berbakti kepada bapak kita dan juga kepada ibu kita. Insya Allah nanti keturunan kita, ya anak kita dan cucu-cucu kita, semuanya insya Allah akan menjadi anak-anak saleh dan saleha yang juga berbakti kepada kita sebagai orang tua mereka. Kemudian juga di sini disebutkan tentunya ada sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali ya di dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'amdad ahli Yaman min Murad thumma min Qaran, kana bihi baras fa bara'a minhu ila mawdi'a dirham." Nanti akan datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, seorang bernama Uwais bin Amir bersama jamaah yang berasal dari negeri Yaman. Dia itu berasal dari kabilah Murad dari suku Qaran. Jadi Uwais Al-Qarani. Dia itu punya penyakit yang putih gitu ya, kayak misalnya putih sendirian yang di kulitnya. Ya, kemudian sekujur tubuhnya kena penyakit baras itu. Ya,
kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan, lalu disembuhkan, tapi dia minta supaya tidak disembuhkan semuanya, disisakan sebesar 1 dirham. Besar 1 dirham seperti ini di tubuhnya. Itu jadi barosnya itu masih tersisa sedikit. Mungkin supaya mengingatkan dia bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyembuhkan baros tersebut, lalu disisakan sedikit gitu. Kemudian lahu walidatun huwa biha bar. Dia itu punya seorang ibu, ya, ibu kandung, dan si Uwais Al-Qarani ini dia itu adalah orang yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Betul-betul melayani ibunya dengan sekuat tenaganya. Selalu berada di samping ibunya, ya. Apa saja kebutuhan ibunya selalu dia penuhi. Oleh karenanya, karena dia itu betul-betul berbakti kepada ibunya, makanya dia nggak keburu ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, dia masih berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Jika seandainya dia itu bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Artinya kalau dia berdoa kepada Allah atau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain, atau dia itu meminta apa saja kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Jika kamu bisa minta istighfar dari dia itu, mintalah istighfar itu dari dia. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari-cari di mana itu Uwais Al-Qarani didapatkan. Ya, disebutkan ciri-cirinya seperti ini. Kamu punya ibu ya, kamu pernah kena penyakit baros ya, kemudian disembuhkan kecuali tinggal satu bulatan aja di tubuhmu. Ya, disebutkan iya Kak. Kemudian minta istighfar dari Uwais Al-Qarani supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya. Gitu. Kemudian ya tentunya ini menunjukkan bahwa luar biasa sekali ini tabi'in, padahal dia kan itu termasuk dalam tabi'in. Bukan termasuk ke dalam sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang menjadi murid-murid Nabi Muhammad SAW, pernah melihat langsung Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala mereka. Ya. Sedangkan tabi'in tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Uwais ini termasuk tabi'in, tapi dia itu, si Uwais itu memiliki keutamaan yang bisa melebihi gitu ya para sahabat. Karena apa? Karena dia itu berbakti kepada ibunya. Oleh karenanya kita pun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaknya kita ini berbakti kepada ibu kita, pada bapak kita, pada orang tua kita, ya. Nah, mumpung mereka masih hidup, ya, maka berbaktilah kita kepada mereka semua. Naam Syekhana, barakallahu fiik. ومن أسباب السعادة الحب في الله والبغض في الله، فهو سبب عظيم جدا أن تحب الإنسان لله عز وجل وفي الله. وسبب آخر هو ملازمة الدعاء مع قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا سبب عظيم جدا يا أخواني. كم دفعت به من النقم، وكم حصلت به من الأرزاق الدعاء، وكم شفي به من مريض. للأسف الشديد أن بعض الناس لا يعرف كثرة الدعاء والإلحاح فيه إلا إذا أصيب بمصيبة، وهذا خلل عظيم. ينبغي للمؤمن أن يكون ملازما للدعاء، يستشعر ضعفه وحاجة لله عز وجل، وأنه لا يستطيع أي شيء صغيرا أو كبيرا من أمور الدين والدنيا إلا بتوفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فعلينا أن نلازم الدعاء. تفضل شيخنا عافاك الله. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sebab yang ke-10 ya, saya catat cinta karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang ke-11 adalah mulazamatud du'a ma'a quwwatis thiqati billah. Selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Kebanyakan orang itu tidak berdoa kecuali kalau dia itu ditimpa musibah dulu. Dapat musibah baru dia berdoa. Tentunya ini adalah suatu sikap yang kurang tepat ya. Harusnya berdoa itu selalu kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di saat lapang, di saat bahagia, di saat banyak harta, di saat sehat.
itu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini selaku hamba Allah tentunya adalah orang-orang yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muddarra idza da'ah wa yakshifu su'. Siapakah yang bisa menghilangkan mudaratan dari orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan gitu ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semuanya kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi selalu kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan kehidupan ini, minta diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Naam, Syekh. ومن أسباب السعادة الإحسان للآخرين، خاصة الوالدان والزوجة والأبناء وأهل الحاجة. فالإحسان لهم يكون بالكلام الطيب، بالشفاعة، بالدعاء لهم، بالمساعدة لهم، بالعفو عنهم، باجتناب الظلم، بدعوتهم إلى الله، بالإصلاح بين المتخاصمين. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Syekhana ana utarjim an-nuqtal akhirah allati wasalat ilayya al-ihsan ilal akharin. Baik, jadi kemudian setelahnya adalah سؤال يا شيخنا، سؤال كم بقي عندكم من الوقت؟ الوقت الوقت الباقي عندكم. نعم انتهى الوقت. الحقيقة أن الوقت قد انتهى. انتهى. تريدون أن ننتهي الآن؟ يعني بقي نقاط بسيطة، تريدون تنتهي أو نكملها؟ نكمل يا شيخ، نكمل. طيب إذا ترجم باختصار. Baik. Kemudian al-ihsan ilal akharin itu berbuat baik kepada orang-orang lain, baik itu terutama tentunya keluarga kita, suami, istri, kemudian juga ayah, ibu, kemudian tetangga-tetangga kita, kemudian juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dengan ucapan yang baik, dengan memberikan maaf, dengan menghindari perbuatan zalim, dengan
al-islah ya, mendamaikan antara orang-orang yang sedang bersengketa dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan baik. Naam Syekhana. Intahait. ومن أسباب السعادة التغافل وعدم التدقيق وحسن الظن. فهذا الإنسان الرجل الذي لا يتغافل مع زوجته ويدقق عليها في كل شيء ويسيء الظن بها، وكذلك الزوجة التي لا تتغافل عن أخطاء زوجها وتدقق عليه في كل شيء وتسيء الظن به، هؤلاء لا يعيشون سعداء أبدا، في قلق وتوتر دائم. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. تفضل حفظكم الله. Ya, kemudian selanjutnya adalah at-taghadhi wa adam tadqiq wa at-taghaful. Ini artinya itu kalau saya terjemahkan itu ya tidak perlu mendetail ya, tidak perlu mendetail dan juga at-taghaful itu artinya banyak memaafkan lah gitu ya, banyak memaafkan dan tidak ghaflah itu artinya adalah lalai. Jadi maksudnya lalai yang disengaja. Jadi artinya kita itu tidak perlu terlalu mendetail. Kalau suami tidak perlu terlalu mendetail kepada istri, dan istri juga tidak perlu terlalu mendetail kepada suami. Misalnya, itu tadi kamu pergi kemana? Itu apa? Nomor teleponnya apa? HP-nya isinya apa aja? Terus segala macam didetailkan gitu ya. Kalau seperti itu ya kita susah hidupnya. Jadi harus at-taghadhi ya, tidak terlalu mendetail, mudah memaafkan pasangan kita, mudah memaafkan anak-anak kita ya, memberikan apresiasi kalau misalnya ada yang kalau ada sesuatu yang perlu diapresiasi gitu ya. Kalau ada kesalahan sedikit lah nggak apa-apa lah gitu ya, kesalahan sedikit nggak apa-apa, kita tinggalkan. Kecuali kalau yang parah ya, itu namanya at-taghadhi wa adamu tadqiq wa at-taghaful. Kemudian husnudzan ya, berhusnudzan, berbaik sangka kepada pasangan kita, berbaik sangka kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, sebaliknya orang-orang yang betul-betul detail ya, setiap detailnya itu harus dia ketahui, ini suami saya kemana, ini apa, isi HP-nya apa semua. Nah, itu kalau seperti itu berarti sulit dia untuk bahagia. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana. انتهى تقريبا الموضوع، بقي نقاط بسيطة نتركها. نسأل الله جميعا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يدلنا على أسباب السعادة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيذنا ويعيذ بلاد المسلمين كافة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء على إنصاتكم، وجزا الله شيخنا الحبيب على هذه الترجمة الطيبة وهذه الابتسامة المشرقة. حفظكم الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم. إذا نحن لا نفتح مجالا للأسئلة لأن الوقت قد انتهى، وأيضا بعض الإخوة قد يعني غادر هذا الزوم. طيب، إذا نحن نشكركم شكرا جزيلا شيخنا، وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم على خير، وسنواصل درسنا في لقاء قادم. جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم. لا بأس أن يحتفظوا بأسئلتهم في بداية الدرس القادم إن شاء الله، نطرح أسئلتهم، تطرحون أسئلتهم، لا بأس بذلك. نعم. نعم شيخنا، أنا أيضا يعني منضم إلى مجموعة، وأكثرهم أيضا يكونون في هذه المجموعة. إذا كان عندهم أي سؤال أو استفسار أنا سأحتفظ بأسئلة. جزاكم الله خير شيخ، حفظكم الله. السلام عليكم. استفسارات. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم شيخ. وإياك.